Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Fazi Abdullah akan menjelaskan tugas 3 yaitu clustering. Kita awali dengan yang A yaitu clustering Cummins. Kita lihat soalnya dulu ya. Nah ini. Gandilah nilai A dengan modulus 3 digit terakhir NIM terhadap 15 dan sisa bagi 3 digit NIM terhadap 15 karena NIM saya adalah 104. 15 adalah 6 dan sisanya adalah 14. Otomatis A-nya adalah 14. Oke, sudah. Kemudian ini ya isinya mengikuti seperti ini. 14 kurangi 16 dikurangi 14 adalah 2 dan ini adalah 6 dan 2 dan 6. Oke ya. Kemudian ada nilai K sama dengan 2, kemudian D sama dengan 1, X sama dengan 1000 dan menggunakan jarak Manhattan. Oke. Inisialisasi cross function ditemukan sendiri. Oke. Maksimal versi pada akhir versi berikan penjelasan mengenai clustering diikuti oleh data mana saja, PPI dan penjelasan. Oke. Pertama kita di iterasi 1 dulu, data 1. Oke, di sini ada do X1 C1. Ini sebenarnya ada dua ya, C1 sama C2 di sini. Cuma karena ya caranya sama dan hitungnya sama, karena saya ingin mempersingkat waktu, jadi tidak saya hitung yang ininya aja. X1 C1, gimana ini maksudnya? X1 adalah ini ya, 3,4, ini bukan 13 tapi kurangnya. 3,4 dikurangi C1. C1-nya berapa? Nah, ini. C1-nya adalah deretan ini. Untuk X, C1-nya adalah 8,1. Kemudian ditambah dengan Y ini ya, 2,5. Dengan centroidnya, Y, centroidnya yaitu 5,5. Jadi ini adalah X, Y dikurangi centroid 1, centroid 1, X, Y. Dan hasilnya adalah ini. Kemudian di data 2 sama X2. Menggunakan X2 karena X2 ya centroid 2 ya udah sama. Dan hasilnya adalah 0. Kemudian di data 3. Data 3 yaitu X3 C1 dengan 2 ya karena ini. Kemudian kenapa 8,1 tidak menggunakan centroid ini? Karena ini masih menggunakan C1. Jadi tetap 8,1 dan ini tetap menggunakan 5,5. Dan ini proses ini terus sampai data kelima. Dan kemudian di sini harusnya ada perhitungan yang menggunakan C2 ya. Caranya ya sama saja, tinggal diganti saja ini C2. Contohnya misalkan ya, kita jangan pakai ini, yang bawah lah. Ini kan 6 ini dari mana? Dari ini kan. 6 dikurangi 8,1. Ini 8,1 adalah centroid XC1. Centroid 1 X 8,1. Dan kalau misalkan mau menggunakan centroid 2 ya udah tinggal diganti. Centroid 2X-nya berapa? 6. Ya udah ini berarti diganti 6 dan yang Y centroid 2Y-nya adalah 15 bukan 5 lagi. Jadi ini diganti 6 diganti 15. Oke, di sini nggak apa-apa. Oke. Kemudian hasil dari perhitungan tadi ini dimasukkan sini, bagian sini karena ini nggak ada ya, tapi ini hasilnya sudah benar. Oke, kemudian ini datanya dari 1 sampai 5. Kemudian kita mencari jarak terdekat. Jarak terdekat ini maksudnya bagaimana? Nah, dari perhitungan setiap ini kan ini ditemui hasil ini. Dan yang sebelah sini yang C2 itu hasilnya 15,1. Nah, kita lihat jarak terdekatnya otomatis nilainya terkecil. Dan terkecil berapa? 7,7. Oke. 7,7. Dan 7,7 ini maksudnya kok ini C1 itu mana? Nah, 7,1 ini perhitungan yang menggunakan centroid berapa? Centroid C1 ini ya. Dilihat dari sininya kawan. Nah, oke, sudah. Oke. Sama juga ini juga. Terdekatnya 0 ya. Karena kebetulan ini seperti ini. Terus dan ini C2 karena perhitungannya lebih kecil, ini terdekatnya lebih ini C2 dan ini C1. Jadi C2 C1 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 C2 C2 C1 C1 dan seterusnya. Kemudian kita ke nilai centroid ya, cluster. Jadi di sini ada data anggota. Maksudnya ya ini ya. C1 C2 1 2 3 4 5.
Mutasi 1 adalah 1 dan 2. Kenapa kok seperti itu? Karena di sini ya, C1-nya itu dari ini sampai ini saja. Jadi 3 sampai 5 itu ikut C berapa? C2. Nah, anggotanya inilah selanjutnya. Kemudian kita lanjut. Ya, ini datanya dari mana ya? Dari ini tadi. Diisikan ke sini. Kemudian ini jumlah klaster. Jumlah kayak anggotanya nih, jumlahnya berapa? Ini 2, terus kemudian ini 3. Kemudian ini X dan sama Y. Ini tuh dari mana? Dari dijumlahkan. X-nya totalnya berapa? Yang ini kan 11,5. Kalau ini ditambahkan 2. Ini 20 ya. 2 tambah 6, 8. 8 tambah 12, 20. Oke, sama ini juga 37. Ini 20, bukan 28 ya. Lanjut. Kemudian ini tuh rata-rata X, rata-rata Y. Caranya mencari rata bagaimana? Ya udah, tinggal tambahkan saja. Ini tambahkan ini dibagi berapa? 2. Kalau ini tambahkan ini dibagi 3. Dan didapat hasil yaitu ini dan ini. Sudah selesai? Oke. Kita lanjut nilai fungsi objektif. Data 1. Nah, ini ada 7,77. Oke, data ke I1 7,77 ini mana ada dari sini ya. Udah. K1C. Nah, ini setelah K1 ini semua ini pasti 0 karena 0-nya dari sini tadi ya. Yang 00 tadi. Dan dijumlahkan J-nya ada 78,88. Perubahan J bagi 1000 sama perubahan J sama dengan 1000 dikurangi ini jumlah J, yaitu 921,12. Masih ada data yang berpindah klaster, maksudnya yang tadi ini loh. Nah, harusnya kan ini C2 kalau sesuai urutannya. C1-nya 2 biji, C2-nya 3 biji, tapi ini ada yang berpindah klaster karena nilai terdekatnya lebih dekat ke sentroid 1. Perubahan C, maka dilakukan iterasi selanjutnya. Oke, cara untuk fungsi objektifnya. Data 1 dikurangi sentroid 1. Ya, ini rumus di sini X, jumlah X. Ya udah, tinggal dimasukkan. Karena ini udah ada X-nya diambil dari atas, jumlah X-nya diambil dari sini, dan terus sama dengan ini ya. Oh ya, ini maksudnya menghitung mana ini loh. Nah, menghitungnya caranya seperti ini, menggunakan ini. Lupa tadi saya jelaskan, terus ini caranya seperti itu. Tinggal disesuaikan saja ya. Kalau 3 ya 3, 4 ya 4. Ya udah, itulah pokoknya. Nilai J didapat dan pertumbuhan nilai data pada semua cluster. Dari nilai J didapat dari pertambahan nilai data pada semua cluster yang ditambahkan J-nya dari ini tambahkan tadinya ini. Oke, kemudian kita ke iterasi 2 ya. Sama saja, cuma menggunakan data setelah iterasi 1 disambung gitu ya. Sama kayak iterasi-iterasi pada umumnya. Kemudian ini hasilnya seperti ini. Oke, saya melakukan skip lagi yang C2-nya saya hitung karena ya ini hasilnya sudah ada. Sudah. Ini. Oke, sudah. Dan kembali lagi kita mencari jarak terdekat. Jarak terdekatnya berapa? Nih, 3 dari ini. Dan kemudian di sini ya sudah kita temui bahwa tidak ada yang berpindah klaster. Harusnya nanti tidak ada iterasi selanjutnya seperti itu ya. Dan kita lihat dulu nilai sentroid tiap klaster ya sama kayak tadi. Tinggal ini jumlahnya 2, ini 3, kemudian ini ditambahkan ini dengan ini, dengan ini tambah ini. Sama juga terus ini rata-ratanya ya tinggal dihitung saja. Oke, nilai fungsi objektifnya. Ya, sudah. Perubahan J kurang dari T dan karena tidak ada perbedaan, maka iterasi dihentikan. Kemudian kita mencari nilai SSW. Oke, nilai SSW itu ke C. Nah, ini dilihat dulu ya datanya di sini. Tinggal diinputkan saja sebenarnya. Ini SSW. Oke.
Nilai SSW adalah setengah kali ini ya. Hasilnya ini dicari ya yang terbesar. Nilai SSW itu dari dengan ini bagi setengah, maksudnya dibagi setengah, ini tambah ini dibagi setengah. Ya sama lah kayak tadi ya. Centroidnya ini dan ini. Terus kemudian distance ke centroid, jarak ke centroidnya. Ini adalah setelah dihitung 2,78 dan ini mengikuti semua, dan SSW itu diambil distance to centroid ke centroidnya yang tertinggi, yaitu ini dan 4,416. Oke, kita menghitung nilai SSB. Nilai SSB menghitungnya gimana ya? Itu nilai SSB C1 dan C2 yaitu dari rumus yang di ini ya. 1 CY1, centroid X1, centroid X2, centroid X1, dan seterusnya. Ditemui hasil 8,8 megampar. Oke, kemudian kita nilai R. Nilai R menghitungnya adalah ini SSW1 dan SSW2 per SSB1, 2. Dimasukkan saja nilainya, dan ditemui 0,859. Itu menghitung nilai R ya, ini rumusnya. Hasil cluster ini. Data yang ikut di cluster 1 ya ini. Kemudian di total di sini sudah selesai. Oke, dan itu untuk yang Cummins. Sudah, thank you. Kemudian kita lanjut ke clustering hierarki. Kita lihat soalnya dulu. Clustering hierarki di sini, ini B-nya 2 digit yang terakhir. Tim saya adalah 104, jadi 04. Misalkan ini 64, 10, dan lainnya mengikuti ya, seperti itu. Oke, sudah. Menggunakan jarak Euclidean, apalah itu pokoknya ini, untuk jarak antar data. Jadi cluster menggunakan single lineage untuk ganjil, ini mengganjil karena saya benar menggunakan complete lineage pada akhir iterasi nanti. Sajikan dendrogram, ya nanti kita DW. Jika cluster clusternya, hitung juga nilai DB untuk 3 cluster. Oke, hitung tulisin berikut. Kemudian menghitung, nah ini ya, ini di sini. Jadi ini dari mana ya? X21, maksudnya ini 21. X2i sama juga X1i atasnya sama, tinggal dihitung. Oke, dan ini diterapkan sampai ke sini. Dan kemudian data 1 sampai data 1, data 10 ini tinggal dimasukkan saja. Ini data 2 dimasukkan. Jangan kayak ini berjumlah. Ini versi menghitungnya tanpa diciptakan langsung. Terus ya, ketika sudah dihitung semua, ya ini nanti akan begini ya. Ini kan versi perhitungannya. Saya jelaskan di bawah saja. Versi table matrix secara antar data. Oke, jadi seperti ini. Ini kan 1 sampai 10 kan. Kita ambil, nah ini loh. Nilai terkecil di antara semuanya ini, dan kebetulan adalah nih jarak 5 dan 6. 5 dan 6 berapa? 10 dan 29 dan 10 karena ya itulah 29 dan 10. Ini digabungkan gitu. Karena terkecil digabungkan. Jadi mana? Nah, ini kayak gini. Digabungkan, nilainya digabungkan sudah. Terus kemudian dihitung lagi. Sama kayak proses yang awal tadi. Dari 10 menjadi 9 data dan terus seterusnya sampai tersisa sebentar apa? Ops, kelewatan ya. Nah ini data kecil di antara hasil sehingga data 9 dan 23 digabungkan. Oke, tuh sampai ini. Kemudian yang terkecil berapa? Nah ini terkecilnya adalah ini dan ini ya. Yaitu ini dan ini. Dan digabungkan
Nah, ini 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 9. Terus, masih terus. Nah, ini gabungan antara ini ditemui, nah, ini adalah ini. Kemudian ini demogramnya di sini. Komposisi klaster jika disebutkan di klaster yaitu klaster 1, 2, 3, 9, klaster 2, 4, 8. Nah, ini gimana ya? Dari ini 2, 3, 9, 2, 3, 9, 4, 8, 5, 6, 10, 1. 3 adalah 7, 6. Oke, seperti itu saja. Oke, sudah. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika belibet karena untuk tugas 3 ini menurut saya terlalu stepnya banyak kalau ditulis mengerti sendiri itu ya. Terlalu banyak dan membutuhkan konsentrasi tinggi sehingga kalau menjelaskan lagi itu sedikit belibet. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.